si ayo kalamba si baru barana gaya ngadiaruna tongkonan galugu dua. Saat ini, pernikahan di Nusantara bukan sekedar penyatuan dua insan yang saling mencintai, melainkan sebuah proklamasi status sosial bagi dua keluarga besar yang sedang menyatukan narasi mereka. Di balik kemegahan pakaian adat yang disulam benang emas dengan ketelitian tinggi dan dekorasi pelaminan yang megah menjulang, seringkali tersimpan sebuah mesin penggerak yang tak terlihat namun memiliki daya tekan yang sangat kuat, gengsi kolektif. Ini adalah sebuah kesepakatan tak tertulis di mana martabat keluarga dipertaruhkan di atas meja perundingan. Disinilah adat yang mulanya diciptakan sebagai bentuk penghormatan luhur dan pelestarian nilai-nilai leluhur kerap kali bergeser menjadi panggung kompetisi materi yang melelahkan dan penuh tekanan. Dalam banyak kebudayaan di Indonesia, ritual pernikahan dimulai jauh sebelum hari resepsi, yakni pada saat penetapan nilai ekonomi yang dibungkus rapi dalam istilah-istilah adat yang sakral. Kita mengenal mahar, seserahan, hingga uang panai yang secara filosofis merupakan simbol appreciation atau bentuk keseriusan pihak laki-laki serta bentuk penghormatan tertinggi bagi pihak perempuan. Namun dalam praktiknya di era modern, nilai-nilai filosofis ini mengalami pergeseran makna yang drastis. Nilai-nilai ini seringkali berubah menjadi sebuah harga pasar atau instrumen sosial kapital yang menentukan di mana posisi kelas sosial seseorang dalam piramida masyarakat. Dalam perundingan ini, seluruh pencapaian hidup seseorang mulai dari tingkat pendidikan atau gelar akademik, jabatan pekerjaan di korporasi atau pemerintahan, hingga silsilah keluarga dan garis keturunan dikonversi secara sistematis menjadi angka-angka nominal. Fenomena ini menciptakan sebuah standar yang sangat kaku. Jika angka yang disepakati berada di bawah standar lingkungan sekitar atau lebih rendah dari rekor kerabat sebelumnya, akan muncul rasa malu yang menghantui seperti aib yang tak terhapuskan. Keluarga pihak perempuan seringkali merasa gagal menghargai anak gadis mereka, bahkan merasa merendahkan nilai sang anak jika tidak mampu menembus atau setidaknya menyamai angka tertentu yang dianggap layak oleh publik. Pada titik ini, gengsi kemudian mengambil alih nalar sehat. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai ibadah atau transisi spiritual, melainkan telah terkooptasi oleh flex kultur. Angka tersebut bukan lagi soal bekal hidup atau modal awal bagi pengantin untuk membangun rumah tangga, melainkan menjadi alat validasi di mata tetangga, kolega, dan kerabat luas bahwa keluarga mereka adalah kelompok yang berada, sukses, dan memiliki kuasa ekonomi yang patut disegani. Adat tidak lagi menjadi penuntun moral, melainkan menjadi alat legitimasi bagi sebuah pameran kekayaan yang seringkali dipaksakan. Ketika pesta usai dan lampu-lampu kristal di gedung pertemuan mulai dipadamkan, narasi sesungguhnya baru saja dimulai bagi pasangan pengantin baru. Di balik senyum yang membeku dalam ribuan foto unggahan media sosial, tersimpan realitas yang seringkali menyesakkan dada. Pesta yang hanya berlangsung beberapa jam itu seringkali dibayar dengan pengorbanan masa depan yang tak ternilai harganya. Disinilah letak opportunity cost yang sangat besar, dana yang seharusnya bisa menjadi uang muka hunian pertama atau investasi pendidikan, habis tak bersisa demi memuaskan standar konsumsi yang dipaksakan oleh lingkungan. Tekanan untuk tampil sempurna di mata publik menciptakan apa yang kita kenal sebagai lifestyle inflation yang dipaksakan. Pasangan muda yang baru memulai langkah pertama mereka sudah harus memikul beban utang atau menipisnya tabungan hanya agar pesta mereka tidak dianggap sepi atau sederhana dalam konotasi yang negatif. Adat yang semula bersifat komunal dan saling meringankan, kini berubah menjadi beban individu yang sangat kompetitif. Standar kesuksesan sebuah pernikahan kini diukur dari seberapa panjang antrian tamu, seberapa mahal catering yang disajikan, dan seberapa banyak karangan bunga yang berjajar di halaman.
Tragisnya, dalam pusaran gengsi ini, esensi dari janji suci itu sendiri seringkali terpinggirkan. Konsentrasi energi habis terkuras untuk mengurusi detail estetika dekorasi dan logistik pesta, sementara persiapan mental dan spiritual untuk mengarungi bahtera rumah tangga justru terabaikan. Pernikahan tidak lagi menjadi momen reflektif untuk menyatukan dua jiwa, melainkan sebuah proyek manajemen acara yang penuh tekanan. Validasi dari orang luar menjadi lebih penting daripada ketenangan batin pasangan itu sendiri. Gengsi ini telah menciptakan sebuah fata morgana, sebuah ilusi kebahagiaan yang dibungkus dengan kemewahan lahiriah, sementara di balik layar, fondasi ekonomi keluarga baru tersebut sedang rapuh. Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena di mana masyarakat lebih takut pada apa kata orang daripada memikirkan keberlanjutan hidup setelah hari pernikahan itu berlalu. Disinilah adat yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi jerat bagi mereka yang tidak berani berkata cukup di tengah arus ekspektasi sosial yang tanpa batas. Di dalam ruang-ruang keluarga, keputusan tidak pernah lahir dari sebuah konsensus, melainkan dari sebuah garis lurus yang turun dari puncak hierarki. Bagi generasi tua, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua manusia. Ia adalah sebuah proklamasi eksistensial. Pesta yang megah adalah monumen yang didirikan untuk menebus pengabdian puluhan tahun, sebuah panggung di mana martabat dipertaruhkan di hadapan tatapan menghakimi dari kerabat dan kolega. Di sini, suara anak muda seringkali hanya menjadi latar belakang yang samar, tertutup oleh narasi kewajiban dan rasa hormat yang dipaksakan sebagai bentuk balas budi yang tak berkesudahan. Terjadi sebuah fenomena kultural lag yang menyakitkan, di mana materialisme kuno dari masa lalu dipaksakan masuk ke dalam realitas ekonomi modern yang serba cepat dan tidak pasti. Sementara generasi tua masih memegang teguh standar kehormatan yang diukur dari jumlah piring yang dihidangkan, generasi muda berdiri di sisi lain jurang menatap masa depan dengan kecemasan finansial. Bagi mereka, pesta hanyalah pembakaran aset yang sia-sia di atas altar ego orang lain. Mereka lebih memilih kemandirian yang tenang daripada kemeriahan yang menyisakan utang. Sebuah visi hidup yang mengutamakan keberlanjutan ekonomi daripada validasi semu yang hanya bertahan satu malam. Tradisi yang seharusnya menjadi benang pengikat kini berubah menjadi beban yang melilit leher kebebasan. Ada ironi yang getir ketika sebuah perayaan kasih sayang justru menjadi sumber kebencian yang terpendam. Struktur sosial yang kaku menuntut penyerahan diri total kepada adat, memaksa pasangan muda untuk menanggalkan logika rasional demi memuaskan dahaga prestis keluarga besar. Tekanan ini menciptakan sebuah keterasingan batin. Mereka hadir di sana sebagai pusat perhatian, namun merasa seperti orang asing di dalam rencana hidup mereka sendiri, terjepit di antara keinginan untuk berbakti dan kerinduan untuk bebas dari bayang-bayang masa lalu yang mencekik. Di tengah kepungan tuntutan banyak pihak, muncul sebuah gerakan sunyi namun tajam, intimate wedding. Ini bukan sekedar tren estetika, melainkan sebuah manifestasi perlawanan terhadap komodifikasi kebahagiaan. Dengan membatasi daftar undangan hanya pada lingkar terdalam, generasi muda sedang berusaha merebut kembali kedaulatan atas momen paling sakral dalam hidup mereka. Mereka menolak menjadi pion dalam permainan gengsi lintas generasi. Bagi mereka, kemewahan sejati bukan terletak pada jumlah saksi yang asing, melainkan pada kedalaman koneksi dan efisiensi anggaran yang menjamin fondasi kehidupan setelah pesta usai. Namun, ketika negosiasi nilai ini menemui jalan buntu, muncul fenomena yang lebih mengkhawatirkan, meningkatnya angka keengganan untuk menikah. Data Badan Pusat Statistik mencatat penurunan tajam angka pernikahan di Indonesia, di mana pada tahun 2023 jumlah pernikahan hanya mencapai 1,58 juta, angka terendah dalam satu dekade terakhir. Generasi muda mulai memandang institusi pernikahan bukan sebagai pelabuhan, melainkan sebagai perangkap finansial dan sosial yang melelahkan. Ketakutan akan tuntutan keluarga yang tak masuk akal, biaya mahar yang selangit, hingga resepsi yang dipaksakan memicu sikap apatis. Menunda atau bahkan menolak pernikahan menjadi mekanisme pertahanan diri yang logis. Mereka lebih memilih untuk tetap sendiri dalam kemandirian daripada terikat dalam sebuah ikatan yang harga masuknya adalah kebangkrutan masa depan dan hilangnya kemerdekaan di dalam diri.
Di akhir semua ini, perdebatan antara kemegahan dan kesederhanaan bukanlah pertarungan antara yang benar dan yang salah, melainkan dialog antara dua masa yang berbeda cara mencintai. Kita harus menyadari bahwa bakti seorang anak tidaklah diukur dari seberapa besar tumpah ruah tamu yang hadir, dan kasih sayang orang tua tidak divalidasi oleh seberapa panjang antrian ucapan selamat. Kehormatan keluarga yang sejati tidak dibangun di atas fondasi utang atau kepalsuan satu malam, melainkan di atas ketenangan hidup anak-anaknya saat menempuh badai rumah tangga di tahun-tahun mendatang. Menghormati tradisi berarti mengambil sarinya, yakni doa dan restu, bukan malah terikat pada cangkang materialnya yang seringkali melukai batin. Pernikahan modern adalah pernikahan yang berdaulat, sebuah komitmen yang dimulai dengan kejujuran finansial dan kematangan emosional adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap sakralitas institusi itu sendiri. Ketika sebuah pasangan memilih untuk membumi dalam perayaan, mereka sebenarnya sedang meninggikan nilai esensial bahwa yang paling penting dari sebuah pernikahan adalah apa yang terjadi setelah lampu panggung dimatikan dan tamu terakhir pulang. Mereka sedang membangun sebuah benteng, bukan sekedar sok kerenan. Ini adalah pilihan yang rasional, sebuah pernyataan bahwa kebahagiaan tidak butuh pengakuan kolektif untuk menjadi valid. Mungkin jalan tengahnya terletak pada sebuah sintesis baru, sebuah ruang di mana generasi tua merasa dihargai identitasnya, namun generasi muda tetap memegang kendali atas realitas ekonominya. Kita membutuhkan keberanian untuk duduk bersama tanpa saling menghakimi, sebuah diskusi di mana gengsi diletakkan di bawah kesejahteraan. Kehormatan yang paling elegan adalah ketika kita mampu melepaskan ego demi memberi ruang bagi tunas baru untuk tumbuh tanpa beban. Disinilah letak kemuliaan yang sebenarnya, ketika orang tua menjadi sayap yang mampu menerbangkan anaknya, bukan menjadi batu yang justru membebaninya. Mari kita tinggalkan warisan-warisan lalu, di mana pernikahan dikenang bukan karena kemewahan dekorasinya, melainkan karena kehangatan percakapannya. Biarlah sejarah mencatat transisi ini sebagai momen di mana kita semua sepakat bahwa cinta tidak seharusnya menjadi beban sosial yang menghimpit, melainkan nafas lega bagi dua jiwa yang bersatu. Pada titik balik ini, kita tidak sedang menyudutkan masa lalu, melainkan sedang memuliakan masa depan. Sebuah penutup acara yang manis bukan terletak pada seberapa riuh tepuk tangan penonton, melainkan pada seberapa kokoh langkah kaki pasangan itu saat mereka berjalan keluar dari pintu pesta menuju kehidupan yang sesungguhnya.